Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, guys muslim muslimah dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel ini Ilmas Ilmi Official. Kali ini di edisi Yuk Ngobrol Bareng Ustazah Hits masa depan, kita kedatangan tamu yang lain lagi dengan pembahasan tema yang beda dari tema kita sebelumnya. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya, selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dan semoga di puasa kita yang ke-19 ini mendapat rahmat dari Allah dan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk teman-teman yang penasaran, siapa sih tamu ngobrol santai kita hari ini? Dia datang dari orang-orang terdekatku yang insya Allah pada hari ini akan memberi kita sedikit ilmu pengetahuan yang semoga dengan itu sama-sama memberi manfaat bagi kita semua. Langsung aja kita sambut. Bisa kenalkan dirinya dulu kakak? Halo semua guys muslimah. Nama aku Felicia Vanessa. Aku temannya Ilma. Sekarang lagi kuliah di Universitas Zaitunah Tunisia, ambil jurusan fikih dan usul fiqh. Masya Allah, calon ustazah fikih masa depan nih teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira obrolan apa sih kayak yang akan kita bahas untuk hari ini? Aku sih lebih pengen ngebahas ini sih, tafsir surat Al-Furqan ayat 63. Soalnya itu kayaknya lagi berkesinambungan banget sama apa yang banyak kita temuin di sosmed. Misalnya di Instagram, di YouTube gitu teman-teman. Oh gitu. Oh iya, untuk teman-teman sekalian, surat Al-Furqan ayat 63 itu berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Masya Allah, indah banget ya teman-teman kalamullah itu. Sekarang kita bisa langsung nih ke inti pembahasan kita. Kira-kira apa sih kak yang tercantum atau yang terkait dengan ayat tersebut? Ya sebenarnya surat Al-Furqan ayat 63 ini isinya keresahan dari diri aku pribadi sih, tapi mungkin juga bisa jadi ini keresahan teman-teman semua. Apalagi keresahan ini kita banyak temuin kayak di sosmed, kayak di Instagram, di YouTube. Banyak orang-orang yang suka ngebully, suka body shaming, ataupun suka mencaci maki, dan itu mungkin orang-orang yang nggak kenal dengan orang tersebut, tapi dia berani mencaci maki, membuli atau komen dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak banget deh gitu. Dan itu biasanya sih kalau yang aku temuin biasanya itu datang dari yang jadi korban itu kaum Hawa, dan yang melecehkan juga kebanyakan kaum Hawa juga. Dan kita sebagai muslimah nih ya Kak Ilma, sebenarnya seharusnya kita itu bukannya malah saling menjatuhkan, tapi saling mendukung, saling mengoptimiskan, atau saling memberikan kritik tapi dengan cara yang benar gitu. Nah, karena banyak bulian, karena banyak body shaming kayak gini, tafsir surat Al-Furqan ayat 63 ini ngajarin kita kalau apabila ada orang jahil menyapa, maka ucapkanlah kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, maksudnya orang jahil ini gimana? Kalau misalkan ada orang yang nggak kenal sama kita, orang yang nggak tahu sifat asli kita, tiba-tiba datang ke kita dan marah-marah ke kita, atau tiba-tiba dia mencaci maki kita, maka apa yang harus kita lakuin? Seperti yang ulama katakan, bahwasanya kalau ada kayak gitu ucapkanlah dengan kata-kata keselamatan atau dengan doa gitu teman-teman. Kayak kata ulama yang bilang kalau ada orang yang datang ke kita dan dia mencaci maki kita atau merendahkan kita, berdoalah seperti ini, ya Allah, apabila yang mereka katakan tentang aku itu benar, maka ampunilah aku, dan apabila yang mereka katakan tentang aku itu salah, maka ampunilah mereka. Tuh. Ya, emang harus kayak gitu sih. Iya, kita makanya harus saling memaafkan,
saling gitu. sabar, Saling sama sabar. saling ngerti sih sebenarnya, apalagi sama-sama perempuan ya harusnya lebih mengerti ya. Betul banget sih. Dan buat teman-teman yang mendengarkan ngobrol kita hari ini, ya hendaklah kita sebagai manusia biasa itu mengoptimalkan rasa sabar. Toh kita tahu cerita kisahnya bahwa Nabi kita Nabi Ayub alaihi salam yang ditimpahkan sebegitu berat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala masih bisa sabar menghadapi segala rintangan, segala cobaan yang udah Allah berikan gitu. Karena apa? Karena beliau tahu pasti sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Sesudah hal-hal sedih yang beliau alami akan ada fase di mana Allah memberikan kebahagiaan. Nabi Ayub saja yang Nabi diberikan cobaan sebegitu berat bisa sabar, apalah kita yang cuma dikasih secercah cobaan, kenapa kita nggak mencoba untuk selalu sabar? Ya nggak sih Kak Feli? Iya bener banget gitu Kak Ilma. Ada juga sih contohnya dari cerita Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau adalah cicit Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin ini pernah dicaci maki, atau pernah ada orang yang datang kepada beliau lalu melecehkan, mencaci maki, dan murid-murid Sayyidina Ali ini nggak terima. Terus apa kata Sayyidina Ali? Wahai murid-muridku, bersabarlah, sesungguhnya kita harus berterima kasih terhadap orang yang mencaci kita, karena apa yang mereka katakan sesungguhnya hanya sebagian kecil dari keburukanku saja, yang banyak lainnya sudah Allah tutupi aib-aibku gitu Kak Ilma. Jadi kita harus belajar juga dari kisahnya Nabi Ayub, dari kisahnya cicitnya Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau misalkan ngadepin orang yang mencaci kita, jangan dibalas caci juga. Caci jangan dibalas caci, maki jangan dibalas maki. Karena apa bedanya kita kalau sama-sama melakukan keburukan? Betul banget sih. Lagian kalau misalnya nih Kak Feli dan teman-teman semua, ada aku udah pernah dapat pelajaran gitu mengenai sesungguhnya tuh kalau Allah tampakkan seluruh aib manusia, itu kita nggak akan jadi wujud manusia yang seindah ini gitu. Karena ya Allah sedemikian rupa menutupi aib kita. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya banyak orang yang menjadi korban dihina atau dia yang menghina, karena sesungguhnya tuh kita tuh nggak ada yang sempurna. Yang paling sempurna tuh cuma Allah doang gitu. Iya nggak sih Kak Feli? Bener banget. Dan jangan lupa juga harus jadi pribadi yang tawadu. Kayak di surat Al-Furqan ayat 63 ini, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Tawadu itu apa? Rendah hati ya teman-teman, bukan rendah diri. Apa tuh Kak perbedaan antara rendah hati dan rendah diri? Misalnya nih, kita ambil contoh aja ya. Kalau misalkan rendah hati, misalnya aku sendiri nih, aku punya uang misalnya 30 juta. Nah, uang itu aku simpan baik-baik, aku nggak pamer-pamerin ataupun gak ria, dan ngegunain itu sesuai dengan kebutuhan aku, sesuai dengan kebaikan ngegunainnya. Nah, itu bisa disebut rendah hati karena aku nggak pamer dan aku nggak menghambur-hamburkan duit itu. Sedangkan kalau misalkan rendah diri, kalau misalkan ibaratnya aku punya utang nih ke teman aku ataupun ke siapapun. Nah, pas kita ngutang, kita udah sepakat untuk jatuhin tempo untuk bayar di hari apa, ternyata pas saat jatuh tempo hari itu, kita belum bayar dengan sengaja dan dengan tanpa alasan yang jelas. Itu kalau misalkan kita lari-lari dari hari tempo itu, lari-lari dari dia yang nagih utang ke kita, itu ngebuat diri kita malah rendah di mata orang lain, apalagi di mata Allah. Karena dengan begitu kita udah ngingkarin janji-janji kita, sama janji manusia aja kita ingkarin gitu kan. Gitu Kak Ilma perbedaannya. Gitu. Itu ya teman-teman, perbedaan rendah hati dan rendah diri. Oh iya, terus nih Kak Feli, sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri khusus untuk orang yang rendah hati itu seperti apa gitu, supaya teman-teman yang sedang mendengarkan bisa lebih tahu apakah ini rendah diri atau ini rendah hati gitu. Untuk ciri-ciri rendah hati sendiri sih, yang pertama nih, aku punya 3 poin. Yang pertama, selalu memandang rendah diri sendiri. Maksudnya memandang rendah diri sendiri itu bukan malah kita insecure ataupun kita pesimis. Misalkan kita punya kemampuan terus kita memandang rendah, kita nggak bisa nih, pasti itu kan jatuhnya pesimis ya. Tapi memandang rendah diri sendiri, kita selalu membalikkan bahwa
segala sesuatu itu punya Allah, segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Apa yang kita punya, ilmu, harta yang sekarang kita punya, sejatinya itu milik Allah semua. Kalaupun nanti Allah mau ambil karena kesombongan kita, Allah mau cabut nikmat kita, bisa jadi Allah langsung cabut, Allah hilangin semua kenikmatan yang kita punya. Makanya kita selalu harus memandang diri kita rendah, maksudnya rendah hati, maksudnya rendah di mata kita sendiri, sehingga kita nggak sombong, nggak ria ataupun nggak pamer gitu, Kak Ilma. Karena sesungguhnya di atas langit akan selalu ada langit lagi. Iya, bener banget. Di atas kita masih ada orang yang lebih dari kita, yang maka dari itu kita nggak boleh dan nggak pantas untuk sombong, karena yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bener banget. Dan yang kedua itu ciri-ciri orang yang tawadu itu adalah menghargai orang lain, selalu menghargai orang lain. Karena kita nggak tahu ya Kak, kapan kita di atas dan kapan kita di bawah. Bisa jadi sekarang kita di atas, kita nggak menghargai orang di bawah kita, ya bisa jadi seminggu kemudian atau setahun kemudian kita dibalikan posisinya, bisa jadi kita yang di bawah, lalu orang itu yang kita rendahkan bisa jadi posisinya di atas. Kayak misalnya aja nih, misalkan ada seorang bos nih, seorang bos punya asisten. Seorang bos ini memperlakukan asistennya dengan gak baik, ngerendahin lah, ngemaki-maki, ya pokoknya dengan kasar lah memperlakukan asistennya. Bisa jadi orang yang dijadiin dia asisten sekarang, setahun kemudian atau 5 tahun kemudian atau setelah dia berhenti kerja dari bosnya, bisa jadi dia menjadi orang yang lebih sukses dari bosnya. Makanya dari sini kita diajarkan untuk selalu menjadi pribadi yang ya selalu menghargai orang lain dengan bersikap sopan terhadap semua orang, maupun itu masih kecil, anak kecil, ataupun itu sebaya kita, ataupun juga orang tua, ya lebih harus disopanin gitu teman-teman. Selanjutnya Kak, apakah ada yang ketiga, keempat? Yang terakhir nih, yang ketiga itu ciri-ciri orang tawadu atau rendah hati adalah mudah menerima nasihat orang lain. Kita kan ya kita selalu nanamin ke diri kita, jadilah pembelajar dimanapun kita bisa belajar dari siapapun dan kapanpun. Ibaratnya kita kayak botol yang kalau diisi penuh itu udah nggak bisa diisi kan. Jadi orang mau ngasih nasihat juga susah, akan tumpah, akan nggak masuk ke dalam diri kita. Sedangkan kalau kita jadi botol yang kosong, yang siap nerima isi, yang siap nerima nasihat dari orang lain, yang siap nerima kritik saran baik dari orang lain, mungkin itu bisa menjadikan kita pribadi yang lebih tawadu lagi. Karena terkadang apa yang kita tahu, mungkin kita suka bosen ya, kayak kalau misalkan dinasihatin sama dia pasti dinasihatinnya itu lagi. Mungkin kita kadang suka bosen ya digituin, tapi perlu kita ketahui, kita itu manusia biasa, kita perlu selalu diingatkan, walaupun itu kata-kata yang cuma diulang-ulang, mungkin bisa jadi itu ajang bagi kita buat introspeksi diri bahwa sebenarnya kita belum ngelakuin itu, kita belum memperbaiki itu teman-teman. Kayak gitu, Masya Allah banget ya. Ternyata kajian dari surat Al-Furqan ayat 63 ini, karena betul sih aku setuju dengan poin ketiga yang Kak Feli sampaikan tadi. Karena sesungguhnya kan al-insan makanul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Kalau misalnya kita tidak senantiasa mendengarkan nasihat orang lain, lantas nasihat siapa lagi yang mau kita dengar gitu. Nah, ketika nasihat orang lain aja kita nggak dengar, gimana perintah Allah yang telah Allah tentukan untuk kita, ya nggak sih gitu. Bener banget. Jadi teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan mengenai apa yang tersirat di dalam surat Al-Furqan ayat 63, yaitu dimana kita senantiasa harus menjadi orang yang tawadu serta orang yang sabar dalam menghadapi segala cacian, segala makian, dan segala cobaan yang ada di dalam hidup kita. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Kak Feli, menurut Kak Feli itu gimana Kak bagi mereka yang masih suka mencibir, bagi mereka yang masih suka mengumpat orang lain, bagi mereka yang masih suka hate comment mungkin kalau di sosial media, itu gimana sih tanggapannya? Stop bullying, stop caci maki, stop merendahkan orang lain. Karena sebenarnya apa yang kita punya sekarang itu cuma titipan, dan sejatinya semua itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi suatu saat nanti karena kita sombong, Allah ambil semua kenikmatan kita, kan nauzubillah min dzalik banget. Dan ingat
satu pesan, roda kehidupan itu selalu berputar. Bisa jadi sekarang kita di atas, besok kita di bawah. Kita nggak tahu, semua Allah yang atur. Kalau kita nggak berusaha berbuat baik sama semua orang, nggak berusaha untuk kita boleh sebenarnya, boleh kalau misalkan kita ngeliat orang salah, kita nasehatin boleh, tapi dengan cara yang benar. Karena sama aja kalau misalkan kita nasehatin di depan publik dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang mungkin itu nggak baik ya, itu bisa sama aja kita sama dengan mencemooh dia, sama dengan ngebully dia, sama dengan head comment ke dia. Sedangkan kalau beda lagi kalau misalkan kita nge-DM dia nih misalkan caranya, ataupun kita nggak kenal dia artis, kita ngedoain dia lah ya, intinya kita ngedoain dia karena kita nggak kenal itu artis. Itu menurut aku itu cara yang lebih baik daripada head comment untuk, apalagi ada yang head comment untuk sekedar mau viral, atau head comment yang ya nggak berfaedah lah, yang kayak apalagi ya kalau misalkan aku mikir itu seorang cewek ngelakuin ke cewek juga, itu benar-benar nggak berfaedah banget. Karena sejatinya kita itu sama-sama perempuan, harus saling ngingetin dengan cara yang baik, apa sih namanya, harus saling ngasih tahu untuk sama-sama ke surganya Allah gitu kan. Masya Allah, betul banget sih. Aku setuju dengan yang disampaikan sama Kak Feli. Gimana buat teman-teman semua? Kalau setuju kalian komen di bawah ya. Oke, dan menurut Kak Feli nih, itu tadi tanggapan mengenai mereka yang masih suka head comment. Terus gimana tanggapannya mengenai mereka yang menjadi korban dari head comment atau bullying itu sendiri? Karena kan akhir-akhir ini banyak banget ya Kak, orang yang jadi korban bullying, orang yang jadi korban head comment, sampai mungkin mereka itu ngerasa nggak pede gara-gara head comment. Iya, merasa insecure gitu gara-gara dikomen sama orang yang inilah itulah gitu. Gimana menurut Kak Feli? Kalau kata pesan ulama tadi, jangan lupa untuk selalu mendoakan dengan doa-doa keselamatan atau berkata dengan ucapan keselamatan. Karena mungkin mereka dengan lisan mereka bisa berucap seperti itu, tapi Allah Maha tahu ya. Jadi kita selalu berdoa aja, ya Allah, kalau misalkan tadi apa yang mereka katakan itu benar tentang diriku, maka ampunilah aku dengan segala kejelekanku. Tapi kalau misalkan apa yang mereka katakan salah tentang diriku, tentang fakta diriku, maka ampunilah apa yang mereka katakan gitu. Dengan gitu kan kita selalu ngebuka diri kita, memaafkan orang lain. Dengan gitu kita ya adem juga, hidupnya tentram juga. Ya kita, kalau menurut aku ya, kita nggak perlu semua head comment kita tanggepin. Kita mau ngeliat diri kita mau nge-show diri kita, ini loh gue tuh sebenarnya kayak gini, atau aku tuh sebenarnya kayak gini. Menurut aku sih itu nggak perlu banget ya, karena kita bisa jadi orang lain ngerasa dia lebih hebat daripada kita, orang lain ngerasa dia lebih berilmu daripada kita, dan orang lain ngerasa dirinya terkenal di kalangan manusia, tapi belum tentu dia terkenal di kalangan Allah, di kalangan hamba-hamba Allah, di kalangan langitnya Allah, di kalangan malaikat-malaikat Allah, belum tentu dia terkenal gitu. Jadi kita selalu menempatkan posisi kita ke pikiran-pikiran yang positif, selalu jadi pribadi yang tawadu lah pokoknya gitu. Betul banget. Dan jangan lupa teman-teman, selalu ada tempat dan hadiah istimewa bagi mereka yang sabar dan ikhlas. Nah, bener banget Kak Ilma. Gitu. Jadi untuk teman-teman, ini khususnya juga untuk kita pribadi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama mencari tahu apa sih dibalik apa sih hikmah dibalik semua yang Allah kasih ke kita gitu. Karena sesungguhnya tuh tidak ada yang Allah berikan itu sia-sia. Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan ujian, itu semua pasti ada hikmah di baliknya. Entah itu kenikmatan yang sebenarnya merupakan ujian bagi kita supaya kita senantiasa ingat kepada Allah, atau mungkin ujian supaya kita kuat, kita bisa bertahan, dan itu merupakan tes dari Allah untuk menguji seberapa kuat kita untuk bertahan di jalan yang telah Allah tentukan gitu. Jadi buat teman-teman yang menjadi korban bullying, body shaming, head comment, dan masih banyak lagi, itu sabar-sabar aja, tanggapin mereka dengan yang positif. Lakukan terus hal positif, hal baik, dan tadi sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 63, berikanlah mereka doa-doa terbaik, karena sesungguhnya doa yang baik akan kembali ke diri mereka yang berdoa. Bener banget Kak Ilma. Oke teman-teman, itu tadi merupakan obrolan kita mengenai surat Al-Furqan ayat 63 nih, yaitu tentang tawadu, tentang sabar, dan tentang
bagaimana cara menghadapi dan bagaimana kalau kita masih merupakan seseorang yang suka hate comment, suka bullying dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pesan dari Ustazah kita, Ustazah Felicia Vanessa, khususnya kepada kita sendiri yang sama-sama masih belajar untuk memperbaiki diri. Ya, untuk teman-teman semua, guys muslim dan muslimah, setiap pendengarnya podcastnya Kak Ilma, semoga apa yang aku sampaikan, apa yang Kak Ilma sampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan karena kita udah tahu ilmunya, semoga kita bisa ngamalin, kita bisa lancar mengamalkannya, dan juga semoga kita termasuk orang-orang yang tawadu di mata Allah Subhanahu wa taala gitu, teman-teman. Dan kalau kita udah tahu ilmunya, kalau kita udah ngamalin itu, semakin kita berilmu, semakin kita tawadu, sama kayak semakin padi berisi semakin merunduk, teman-teman. Jadi jangan lupa tawadu, jangan lupa menebarkan kebaikan, jangan lupa, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan Allah hisap jadi pahala dan penolong kita di akhirat nanti. Dan ya, selalu hargain orang lain, minta nasihat, terima nasihat dari orang lain, selalu memandang rendah diri kita sendiri sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang tawadu. Dan juga punya quotes nih, yang terakhir, satu quotes. Boleh. Gini teman-teman, apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan berterus-terus, sedangkan apa yang kita lakukan bukan karena Allah pasti akan berhenti dan terputus. Masya Allah. Masya Allah banget ya statement akhir dari Kak Feli tadi, bahwasannya apa yang dilakukan karena Allah akan terus menerus, dan apa yang dilakukan karena manusia akan terputus gitu kan. Karena berharap pada manusia adalah hal yang sia-sia, dan berharap akan ridho Allah itu adalah hal yang luar biasa yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, sekian obrolan kita untuk hari ini. Makasih banyak untuk kalian yang masih senantiasa setia ngedengerin obrolan kita bersama Ustazah hits masa depan nih ya, insyaallah, yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi aku, bagi Feli, dan bagi teman-teman yang mendengarkan. Karena teman-teman, kita harus ingat untuk menjadi baik kita harus bareng-bareng. Maka dari itu, yuk kita sama-sama perbaiki diri, kita sama-sama cari lagi ilmunya, apa-apa yang belum kita ketahui. Karena sebenarnya aku sama Feli pun mungkin sama, masih banyak yang belum kita ketahui. Jadi ayo kita sama-sama bareng-bareng, kita sama-sama jalan menuju jalan yang Allah harapkan dan Allah ridhoi. Oke teman-teman, makasih banyak udah stay tune di sini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua, dan tunggu obrolan kita selanjutnya. Jangan lupa menebar kebaikan, stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.